Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas perancangan topologi jaringan perusahaan dengan VLSM, DNS, dan web server yang telah kami buat. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Arumdia Pitaloka, kemudian ada Rakesya Rasya Mirba, kemudian ada Alivia Ayu Anindita, kemudian saya sendiri Vita Mala Putri. Nah, untuk slide pertama, ini merupakan pada slide ini ditampilkan topologi jaringan yang kami bangun menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, topologi ini merupakan topologi tree atau hierarki karena terdapat satu router pusat yang menghubungkan beberapa cabang jaringan di bawahnya. Nah, jika dilihat dari gambar, terdapat 3 router utama. Nah, router yang berada di tengah berfungsi sebagai router pusat atau backbone jaringan yang menghubungkan seluruh gedung. Kemudian di sebelah kiri terdapat router gedung 1 yang menghubungkan beberapa switch dan PC. Di sebelah kanan terdapat router gedung 2 yang juga terhubung ke beberapa switch dan PC. Pada bagian tengah bawah terdapat sebuah server yang terhubung ke router pusat. Server ini digunakan sebagai DNS server dan HTTP server. Nah, garis berwarna merah menunjukkan koneksi antar router menggunakan link serial atau WAN. Nah, sedangkan garis berwarna hitam menunjukkan koneksi LAN dari router menuju switch dan dari switch menuju komputer. Switch berfungsi sebagai perangkat layar 2 yang menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal. Nah, PC berfungsi sebagai klien yang akan mengakses layanan jaringan. Nah, server berfungsi menyediakan layanan DNS dan HTTP yang dapat diakses seluruh klien dari berbagai subnet. Nah, melalui topologi ini, setiap gedung memiliki subnet yang berbeda namun tetap dapat saling berkomunikasi melalui proses routing. Nah, kemudian ada slide kedua itu ada topologi final paket tracer kelompok 5. Nah, di sini pada slide ini ditampilkan topologi final hasil perancangan jaringan menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Kemudian kelompok kami menggunakan blok IP utama yaitu 10.5.0.0/16 sesuai ketentuan kelompok 5. Topologi dibagi menjadi 3 gedung, yaitu gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Nah, untuk gedung 1, pada gedung 1 terdapat router R1 yang memiliki 3 interface Gigabit Ethernet. Interface G0/0 digunakan untuk divisi A dengan subnet 10.5.0.192/28. Kemudian subnet ini mampu menampung hingga 14 host dan digunakan untuk kebutuhan 13 host. Nah, gateway subnet ini adalah 10.5.0.193. Interface G0/1 digunakan untuk divisi B dengan subnet 10.5.0.160.27. Nah, subnet ini digunakan untuk kebutuhan 16 host. Nah, gateway subnet ini adalah 10.5.0.161. Kemudian interface G02 ini digunakan untuk divisi C dengan subnet 10.5.0.128/27. Nah, subnet ini digunakan untuk kebutuhan 19 host. Nah, gateway subnet ini adalah 10.5.0.129. Nah, masing-masing divisi terhubung ke switch yaitu switch A, switch B, switch C. Nah, switch digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu divisi ke router. Kemudian ada gedung 2. Nah, pada gedung 2 terdapat router R2. Router ini melayani divisi D dengan subnet 10.5.0.0/25. Subnet ini merupakan subnet terbesar karena membutuhkan sekitar 70 host. Nah, gateway yang digunakan adalah 10.5.0.1. Di bawahnya terdapat 3 switch yaitu switch CD1, switch CD2, dan switch CD3 yang menghubungkan perangkat klien. Nah, kemudian ada gedung 3. Gedung 3 berisi router 3 yang berfungsi sebagai router pusat. Nah, router ini terhubung langsung ke subnet server yaitu 10.5.0.208/29. Pada subnet ini terdapat server dengan alamat IP 10.5.0.210. Nah, server menjalankan 2 layanan utama yaitu DNS server, kemudian HTTP server. Nah, gateway server menggunakan alamat 10.5.0.209. Nah, DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sedangkan HTTP digunakan untuk menyediakan layanan web. Nah, koneksi antar router R1 terhubung ke R3 menggunakan subnet point-to-point 10.5.0.216/30. R2 terhubung ke R3 menggunakan subnet point-to-point 10.5.0.220
10.0.10.30. R3 terhubung ke internet router menggunakan subnet point-to-point 10.5.0.224/30. Internet router memiliki loopback address 8.8.8.8.8 yang digunakan sebagai simulasi internet. Kemudian di sini ada tabel VLSM. Pada bagian bawah terdapat tabel VLSM. Tabel ini menunjukkan network address tentang alamat yang dapat digunakan. Kemudian ada broadcast address, prefix atau subnet mask. Penggunaan VLSM membuat alokasi alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet mendapatkan ukuran sesuai kebutuhan hostnya. Kemudian routing, kemudian di sini ada routing yang digunakan adalah RIP versi 2. Nah, RIP versi 2 ini dipilih karena mendukung VLSM dan mampu mengiklankan subnet mask secara otomatis. Dengan RIP versi 2, semua router dapat mengetahui seluruh jaringan yang ada pada topologi. Kemudian slide selanjutnya di sini, pada slide ini tampilkan konfigurasi alamat IP pada komputer PC 0 sampai PC 3. Konfigurasi dilakukan secara statik, artinya alamat IP dimasukkan secara manual pada masing-masing komputer. Nah, PC 0 itu IP address-nya 10.5.0.194, kemudian subnet mask-nya itu 255.255.250, kemudian default gateway-nya itu 10.5.0.193, kemudian DNS server-nya itu 10.5.0.210, kemudian PC 0-nya berada pada subnet divisi A, kemudian PC1 itu IP address-nya ada 10.5.0.195, subnet mask-nya 255, kemudian .240, default gateway-nya itu 10.5.0.193, DNS server-nya itu 10.5.0.210, kemudian PC1 masih berada pada subnet divisi A. Kemudian PC2 IP address 10.5.0.162, kemudian sama 255 sampai 3 kali, kemudian 224, kemudian default gateway-nya itu 10.5.0.161, kemudian DNS server-nya itu 10.5.0.210, kemudian ada PC2 berada pada subnet divisi B, kemudian PC3 ini IP address-nya 10.5.0.163, subnet mask-nya itu 255.255.255.224, kemudian default gateway-nya itu ada 10.5.0.161, kemudian ada DNS server-nya itu 10.5.0.210, kemudian PC3 ini juga berada pada subnet divisi B. Default gateway digunakan sebagai pintu keluar menuju jaringan lain, sedangkan DNS server digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna tidak perlu mengingat alamat IP server. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi IP PC sama aja kayak tadi, bisa dilihat sendiri di sini ya. IP address-nya, subnet mask, kemudian gateway, DNS, itu. Nah, dapat dilihat bahwa setiap komputer menggunakan DNS server yang sama yaitu 10.5.0.210 karena seluruh layanan DNS terpusat pada server gedung 3. Kemudian di sini ada slide 5. Nah, sini merupakan konfigurasi router. Nah, pada slide ini tampilkan proses konfigurasi router 1 melalui komen LAN interface atau CLI. Nah, pertama router masuk ke mode privilege dengan perintah enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi global menggunakan perintah configure terminal. Setelah itu nama router diubah menjadi router 1 menggunakan perintah hostname router 1. Selanjutnya dilakukan konfigurasi interface seperti berikut. Nah, baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rakesya Rasya Mirba. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Pada router 2 dilakukan konfigurasi beberapa interface untuk menghubungkan jaringan lokal dengan router lain. Interface Giga Ethernet 0/0 diberikan alamat IP 10.5.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.128 sebagai gateway jaringan yang terhubung pada interface tersebut. Selanjutnya, interface serial 0/0/0 dikonfigurasi dengan alamat IP 10.0.0.221/30 dengan clock rate 64000 untuk membentuk
koneksi point-to-point antara router Setelah semua interface diaktifkan menggunakan perintah no shutdown, status interface berubah menjadi up/up yang menandakan koneksi telah aktif. Router 2 juga dikonfigurasi menggunakan protokol routing dinamis RIP versi 2 dengan perintah network 10.0.0.0 agar dapat bertukar informasi routing dengan router lain dalam jaringan. Selanjutnya, konfigurasi router 3. Router 3 berfungsi sebagai penghubung jaringan server dengan jaringan lain serta jalur menuju router internet. Interface Gigabit Ethernet 0/0 diberikan alamat IP 10.0.0.209/29 yang berfungsi sebagai gateway bagi server. Selain itu, interface serial 0/0/0 dengan serial 0/1/0 dikonfigurasi dengan alamat IP masing-masing yaitu 10.0.0.218/30 dan 10.5.0.225/30 untuk komunikasi antar router. Router 3 juga menggunakan protokol RIP versi 2 agar dapat mempelajari dan menyebar informasi routing secara otomatis. Selain routing dinamis, ditambahkan default router menuju alamat 10.5.0.226 yang merupakan router internet sehingga seluruh paket yang tidak memiliki rute spesifik dapat diteruskan ke jaringan luar. Selanjutnya, konfigurasi router internet. Router internet dikonfigurasi sebagai jalur keluar menuju jaringan eksternal. Interface serial 0/0/0 diberikan alamat IP 10.5.0.226 dengan subnet mask 255.255.255.252 yang terhubung langsung ke router 3. Setelah interface diaktifkan, dilakukan pengecekan menggunakan perintah show IP interface brief untuk memastikan status koneksi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa interface serial 0/0/0 berada pada kondisi up-to-up yang menandakan koneksi antar router 3 dan router internet telah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi IP server. Menggunakan alamat IP statis yaitu 10.5.0.210 dengan subnet mask 255.255.255.248. Default gateway yang digunakan adalah 10.5.0.209 yaitu alamat interface router 3 yang terhubung langsung dengan server. Selain itu, DNS server juga diatur menggunakan alamat 10.5.0.210. Konfigurasi ini memungkinkan server berkomunikasi dengan perangkat lain, baik dalam jaringan lokal maupun jaringan yang berbeda melalui router 3. Nah, selanjutnya ada konfigurasi HTTP server. Setelah konfigurasi IP selesai, layanan HTTP pada server diaktifkan melalui menu service pada halaman web server. Dibuat file index.html yang berisi pesan welcome kelompok 5 dan informasi bahwa server Jelkomdat berhasil berjalan. Konfigurasi ini bertujuan agar server dapat memberikan layanan web kepada klien yang mengakses alamat IP server melalui browser. Jika halaman tersebut berhasil ditampilkan, maka dapat disimpulkan bahwa layanan HTTP telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada routing table. Routing table digunakan untuk melihat seluruh jalur yang diketahui oleh router setelah proses konfigurasi selesai. Melalui perintah show IP router, terlihat bahwa router memiliki beberapa jenis router, yaitu router C untuk jaringan yang terhubung langsung dan lokal L untuk alamat interface router, dan RIP untuk jaringan yang dipelajari dari router lain. Munculnya banyak antrian bertanda
Tadi menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing antar router telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, seluruh subnet dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan paket data dapat dikirim ke tujuan melalui jalur yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada slide 13 menampilkan booking table pada router gedung 2. Pada konfigurasi ini terlihat bahwa router gedung 2 telah mempelajari beberapa jaringan melalui protokol RIP versi 2. Contohnya terdapat network 10.5.0.025, 10.5.0.12826, 10.5.0.19227, dan beberapa subnet lainnya yang ditandai dengan huruf R yang berarti diperoleh melalui RIP. Selain itu, terdapat jaringan yang ditandai huruf C atau connected, seperti 10.5.0.22430, 10.5.0.22030, yang menunjukkan jaringan tersebut terhubung langsung ke router. Seluruh network berhasil muncul pada routing table sehingga router gedung 2 dapat mengirimkan seluruh paket ke divisi maupun server perusahaan. Pada slide 14 terdapat routing table gedung 3. Nah, fungsi dari routing table gedung 3 ini sebagai pusat koneksi menuju server perusahaan. Terlihat beberapa network yang diperoleh melalui RAP, yaitu 10.5.0.025, 10.5.0.1826, 10.5.0.19227, 10.5.0.20828. Sedangkan jaringan yang terhubung langsung antara lain 10.5.0.21630, 10.5.0.22030, 10.5.0.22430. Pada bagian atas juga terdapat gateway of last resort yang mengarah ke alamat 10.5.0.226. Gateway ini digunakan sebagai jalur keluar menuju router internet apabila tujuan paket tidak ditemukan pada routing table lokal. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa router gedung 3 telah mengenali seluruh subnet dalam jaringan perusahaan. Nah, pada slide 15 ini terdapat MAC address untuk tabel gedung 1 dan gedung 2. Pada gedung 1 ditampilkan hasil MAC address dari switch. Terlihat alamat MAC ada 0030.A, 39A, 5101 yang terhubung melalui port fast Ethernet 01. Statusnya adalah dynamic. Artinya, switch mempelajari alamat tersebut secara otomatis dari frame yang diterima. Lalu, pada gedung 2 terdapat alamat MAC 00D0FF9B E101 yang juga terdeteksi pada port fast Ethernet 01. MAC address tabel digunakan oleh switch untuk menentukan kemana frame harus dikirim tanpa perlu melakukan broadcast ke seluruh port. Semakin lengkap MAC address table, semakin efisien proses forwarding ada di dalam jaringan. Selanjutnya, pada slide 16 terdapat ARP table router 1, 2, dan 3. Pada router 1 terlihat beberapa pasangan IP address dan MAC address yang berhasil dipelajari melalui ARP. Contohnya ada IP address MAC address dan data ini muncul setelah aktivitas ping dilakukan. Lalu pada router 2 terdapat entry IP 10.5.0.1 MAC 00D0FF9B E101 dan IP 10.5.0.2 MAC 0060.F207.5E26 yang menunjukkan proses pemetaan IP ke alamat fisik berhasil dilakukan. Lalu pada router 3 terdapat entry 10.5.0209 ke 000EF7E493D1. Lalu ada 10.5.0210 ke 0060.47825E9D. Nah, ARP table ini berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi MAC address sehingga paket dapat dikirim pada jaringan lokal. Lalu pada slide 17 ini ada hasil ping untuk divisi A. Nah, pada slide ini perintah yang digunakan adalah 10.5.0160.
Nah, divisi A ini mengirim ke divisi B. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 3 kali reply telah berhasil diterima, lalu 1 kali request timeout. Statistiknya menunjukkan send sama dengan 4, receive sama dengan 3, dan loss sama dengan 1, atau sekitar 25% paket loss. Kehilangan paket pertama merupakan kondisi normal, karena perangkat masih menggunakan proses ARP untuk mengetahui MAC address tujuan sebelum komunikasi berlangsung. Setelah ARP berhasil, paket berikutnya dikirim dan diterima dengan waktu respons kurang dari 1 ms. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar jaringan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan hasil dari ping divisi B. Pada slide pertama, yaitu ditampilkan hasil pengujian koneksi jaringan pada perangkat PC 3 yang berada di divisi B. Divisi B ya. Pengujian ini dilakukan menggunakan perintah ping 10.5.0.192 untuk memastikan apakah perangkat tujuan dapat dihubungi melalui jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket data berhasil diterima dengan baik tanpa adanya kehilangan data atau paket loss. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pesan reply from pada setiap pengiriman paket. Waktu respon yang dihasilkan juga sangat cepat, yaitu kurang dari 1 ms hingga 5 ms dengan nilai TTL sebesar 255. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi jaringan antara perangkat pengirim dan perangkat tujuan sudah berjalan dengan stabil dan konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan dengan benar. Kemudian pada hasil ping gagal pada divisi, di slide ini ditampilkan hasil pengujian koneksi jaringan yang mengalami kegagalan pada pengujian menuju alamat IP 192.5.0.160. Namun perangkat tidak berhasil menerima balasan dari tujuan. Sistem ini menampilkan pesan destination host uncreable dan request timeout yang menunjukkan bahwa perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Selain itu, static ping yang memperlihatkan bahwa seluruh paket data yang dikirim mengalami kehilangan atau paket loss sebesar 100%. Kondisi ini menandakan adanya masalah pada konfigurasi jaringan seperti kesalahan alamat IP, subnet mask yang tidak sesuai, gateway yang belum dikonfigurasi, atau jalur routing yang belum terhubung. Pengujian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah jaringan sudah terhubung dengan benar atau masih terdapat kesalahan konfigurasi. Selanjutnya, pada hasil ping divisi D, di slide ini diperlihatkan hasil pengujian koneksi menuju alamat IP 10.5.0.210. Pada pengiriman paket pertama terjadi request timeout. Namun pada percobaan berikutnya, perangkat berhasil memberikan respon dengan baik. Dari 4 paket yang dikirim, 3 paket berhasil diterima dan 1 paket hilang, sehingga tingkat paket loss sebesar 25%. Kondisi ini biasanya terjadi karena perangkat jaringan masih melakukan proses RRP atau pengenalan alamat MAC saat komunikasi pertama kali dilakukan. Setelah proses tersebut selesai, koneksi jaringan menjadi normal dan perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sebenarnya sudah berjalan, hanya membutuhkan waktu awal untuk membangun komunikasi. Selanjutnya, di slide ini ditampilkan implementasi layanan HTTP dan DNS server pada jaringan. Pada bagian kiri terlihat pada PC 1 berhasil membuka halaman website menggunakan browser dengan alamat http://
www.kelompok5.com. Halaman web menampilkan tulisan welcome kelompok 5 yang menunjukkan bahwa layanan HTTP server telah aktif dan dapat diakses dengan baik oleh klien. Sementara itu, pada bagian kanan terlihat konfigurasi DNS server 1 dalam keadaan aktif atau on. Terdapat domain kelompok5.com yang diarahkan menuju alamat IP 10.5.0.210. Konfigurasi DNS ini memungkinkan pengguna mengakses website menggunakan nama domain tanpa harus mengetik alamat IP secara langsung. Dengan demikian, layanan DNS dan HTTP pada jaringan ini telah berhasil berjalan sesuai fungsi masing-masing. Lalu, slide selanjutnya, di sini ditampilkan simulasi proses protokol transport TCP. Di tampilan ini, simulasi proses komunikasi data menggunakan protokol TCP pada mode simulation di Cisco Packet Tracer. Pada tampilan tersebut terlihat jalur pengiriman paket data dari klien menuju server melalui beberapa perangkat jaringan seperti switch dan router. Final event list di sebelah kanan menunjukkan proses perpindahan paket TCP secara bertahap antara perangkat jaringan. Simulasi ini menggambarkan bagaimana protokol TCP bekerja dengan metode protokol TCP bekerja dengan metode connection oriented, yaitu membangun koneksi terlebih dahulu sebelum data dikirimkan. Setelah itu, koneksi berhasil dibuat, data dikirim melalui jalur routing yang tersedia hingga mencapai server tujuan. Kemudian, server memberikan balasan kembali kepada klien. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi data dalam jaringan telah berjalan dengan baik dan seluruh perangkat jaringan mampu mendukung pertukaran data secara stabil dan terstruktur. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.